Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Mary Kills People? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 6 ya. Sementara itu di rumah sakit sosial, Sojong melakukan eutanasia kepada Nyonya Lee. Sojong memasukkan obat ke ventilator Nyonya Lee, yang membuat Nyonya Lee seketika itu juga kehilangan nyawanya. Tapi tiba-tiba aja Ji-hoon muncul di sisi Sojong dan langsung memborgolnya. Pada saat yang sama, Pak Soryang mendatangi mereka, meminta Ji-hoon agar membawa Pak Soryang juga pergi ke kantor polisi bersama dengan Sojong. Di kantor polisi, Pak Soryang menceritakan kisah tentang bagaimana ibu Sojong meninggal. Hari itu, ibu Sojong meminta agar Sojong mengikat kedua lengan ibunya di belakang punggung. Hal itu ibu Sojong lakukan agar dirinya bisa melawan dorongan untuk bundir, seperti menyalakan gas atau memotong pergelangan tangannya. Karena sebelumnya, ibu Sojong pernah melakukan hal semacam itu. Setelah mengikat tangan ibunya, Sojong pun pergi keluar rumah. Ketika itulah ibu Sojong pergi sendirian ke laut dan menenggelamkan diri di sana. Sore harinya, saat Sojong tiba di rumah, dia tidak melihat ibunya. Jadi Sojong mencari ibunya kemana-mana. Namun akhirnya, Sojong menemukan ibunya sudah mati tenggelam. Pak Soryang juga memberitahu detektif Bu, kalau Nyonya Lee meninggal murni karena sakit, bukan karena dihabisi oleh Sojong. Di ruangan lain, Sojong diinterogasi oleh Ji-hoon. Sementara itu, anggota Dewan Baek mendatangi Taesung. Dia mengancam Taesung agar kali ini Taesung tidak kehilangan Sojong. Pokoknya, anggota Dewan Baek ingin agar Sojong dihukum. Gak sampai di sana, Gwangchul juga mendatangi Taesung. Dan dengan kasarnya, Gwangchul menyuruh agar Taesung melepaskan Sojong. Karena menurut Gwangchul, Sojong itu spesial. Tentu saja Taesung jadi mabok kan? Dia bingung harus milih siapa. Lagian punya dua tuan sih, susah deh jadinya. Karena tidak mendapatkan pernyataan apapun dari Sojong, detektif Bu menanyakan kasus Nyonya Kwon 2 tahun lalu kepada Sojong, di mana putri Nyonya Kwon menderita penyakit terminal lalu mati dalam perawatan Sojong. Kita lalu dibawa ke kilas balik 2 tahun lalu, di mana saat itu Sojong belum melakukan ritual eutanasianya. Saat Sojong sedang bekerja di UGD, seorang perawat mengarahkan Sojong ke seorang pasien yang menderita penyakit terminal. Pasien itu adalah putri Nyonya Kwon. Dia mengalami kejang dan muntah darah. Ketika itu, Nyonya Kwon meminta agar Sojong memberikannya obat anti nyeri lalu memulangkan putrinya. Intinya, Nyonya Kwon ingin merawat putrinya di rumah aja. Namun Sojong bersikeras untuk melakukan perawatan yang sesuai dengan SOP rumah sakit, yaitu memindahkan putri Nyonya Kwon ke ruang rawat inap. Mendengar itu, Nyonya Kwon langsung berteriak meronta-ronta menolak putrinya dirawat. Tapi tetap aja putri Nyonya Kwon akhirnya dipindahkan ke ruang rawat inap. Kemudian setelah semuanya tenang, Sojong menghampiri Nyonya Kwon yang sedang berada di ruang inap putrinya. Nyonya Kwon bertanya, apakah Sojong bisa menyembuhkan putrinya? Jika nggak bisa, apakah membiarkan putrinya hidup sesuai dengan SOP rumah sakit dapat membantu putrinya meninggal dengan tenang? Karena tidak dapat menjawab pertanyaan Nyonya Kwon, Sojong hanya bisa meminta maaf kepadanya. Sebagai tanggapan, Nyonya Kwon berkata, jika Sojong nggak bisa menyelamatkan putrinya dan hanya membiarkannya menderita, lebih baik Sojong bunuh aja putri Nyonya Kwon. Nyonya Kwon percaya kalau kematian adalah satu-satunya jalan yang tersisa untuk putrinya. Sojong yang mendengar perkataan Nyonya Kwon tentu sangat terkejut, sampai dia nggak bisa menjawab apapun lagi. Keesokan harinya, ketika Sojong kembali bekerja, rumah sakit didatangi oleh banyak wartawan. Sojong kebingungan melihat kejadian itu. Dia lalu diberitahu oleh perawat kalau telah terjadi pembunuhan di rumah sakit ini. Ternyata Nyonya Kwon telah menghabisi putrinya sendiri. Malam harinya, di UGD kedatangan 2 pasien luka bakar. Kedua pasien itu benar-benar gosong dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wajah asli mereka pun sudah nggak kelihatan. Sojong beserta rekan dokter dan seluruh perawat segera memberikan pertolongan untuk kedua pasien tersebut. Namun sayang sekali, salah satu dari pasien itu meninggal di tempat, sementara pasien yang satu lagi masih hidup. Ternyata pasien yang masih hidup itu adalah kenalan Sojong. Pria itu berteriak-teriak karena kesakitan dan meminta agar Sojong membunuhnya saja. Tapi seluruh staf medis termasuk Sojong tetap memberikan perawatan untuk luka bakar pasien tersebut. Sementara sang pasien terus-menerus meminta agar Sojong membunuhnya aja, karena pasien itu nggak bisa lagi menghadapi rasa sakit di sekujur tubuhnya. Masih dalam kilas balik 2 tahun lalu, di mana mantan pacar Daehyun yang bernama Mina mendatangi Daehyun ke rumahnya. Mina mengatakan kalau dirinya menderita penyakit terminal. Dia meminta tolong agar Daehyun menyuntikkan obat yang bisa membuatnya tidur dengan tenang untuk selamanya. Kembali ke rumah sakit, pasien luka bakar telah diberikan obat nyeri serta ditangani dengan baik. Pasien itu pun berhasil dipindahkan ke ruang intensif. Meskipun begitu, dari pembicaraan para dokter, untuk memulihkan pasien itu secara sempurna dibutuhkan biaya yang sangat amat mahal. Namun, Sojong menyanggupi untuk membiayai pasien tersebut. Sementara itu, Daehyun mendesak agar Mina meninggalkan rumahnya. Daehyun juga menegaskan kalau dirinya nggak mau menyuntikkan obat kepada Mina, karena jika Daehyun melakukannya, itu sama saja dengan pembunuhan. Namun Mina mengatakan kalau dia sama sekali tidak akan menganggap Daehyun membunuhnya,
karena ini adalah keinginannya sendiri. Kembali ke masa sekarang, di rumah sakit sosial, putri Nyonya Lee yang bernama Song Yi duduk sendirian sembari bernyanyi. Ketika itu, Yena mendatanginya. Song Yi bertanya, apakah ibunya sekarang udah nggak merasakan rasa sakit lagi? Yena lalu memeluk Song Yi, meyakinkannya kalau sekarang ibunya udah nggak merasakan sakit lagi. Mendengar itu, Song Yi pun menangis dengan sangat sedih dalam pelukan Yena. Sementara itu, salah satu perawat senior diinterogasi oleh polisi yang menanyakan tentang kasus Putri Nyonya Kwon 2 tahun lalu. Perawat itu bersaksi kalau Sojong tidak mungkin terkait dengan kasus pembunuhan Putri Nyonya Kwon. Perawat itu juga menceritakan kalau 2 tahun yang lalu, Sojong bahkan merawat seorang pasien luka bakar yang terus memohon kepada Sojong untuk membunuhnya. Tapi Sojong tetap bertekad menyembuhkan pasien tersebut, sampai pada akhirnya pasien itu bunuh di depan Sojong. Sedangkan di penjara, Ji-hun menemui Nyonya Kwon, menanyakan tentang pembunuhan putrinya. Nyonya Kwon mengaku kalau dirinya sendiri yang telah menghabisi putrinya, dan Sojong tidak terkait dengan pembunuhan tersebut. Di kantor polisi, Sojong mengingat kembali kejadian saat dia mengutanasia Nyonya Lee. Ketika itu, Gwangchul datang ke rumah sakit sosial dan menemui Sojong. Dia memberikan Sojong bafron, yang langsung Sojong berikan kepada Nyonya Lee. Gak lama setelah itu, Nyonya Lee pun meninggal dunia. Kemudian, Gwangchul pergi dari sana dengan membawa seluruh barang bukti. Terungkap juga kalau ternyata, dulu sebelum ibu Sojong menjatuhkan diri ke laut, Sojong sempat menemukan ibunya yang sedang bersiap melompat ke laut. Sojong bahkan ikutan lompat ke laut demi menyelamatkan ibunya. Namun ibunya menolak untuk diselamatkan. Ibunya mengatakan sesuatu kepada Sojong untuk terakhir kalinya, yang kita belum tahu apa itu. Luar biasa sih drama ini, ada bittersweet di dalamnya yang membuat kita merenungkan banyak hal. Mari saksikan kelanjutannya ya sahabat nonton, sampai jumpa.